dan keselamatan itu dilimpahkan kepada dia yang mengikuti petunjuk. Saya mendengar bahwa Anda merasa heran. Bagaimana ceritanya seorang Sophie Petronin, penganut Katolik berkulit putih asli Prancis, bisa masuk Islam setelah 75 tahun sebelumnya menganut agama Kristen, dan dalam kurun waktu 4 tahun ditahan bersama orang-orang Muslim. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda dalam bahasa yang mudah dipahami. Tuan Mekran, betul, saya pernah menjadi tawanan orang-orang Muslim. Namun, tak sekalipun mereka pernah melecehkan saya. Dan hubungan mereka dengan saya seluruhnya bertabur rasa hormat dan harga diri. Mereka memberi saya makan dan minum. Bahkan meskipun aslinya mereka berada dalam kekurangan, mereka tetap mendahulukan diri saya dibanding diri mereka sendiri, dan tetap menghormati privasi saya hingga saya dibebaskan. Tak seorang pun dari mereka pernah melakukan kekerasan verbal atau fisik pada saya. Tak sekalipun juga mereka menghina agama saya, Yesus maupun Bunda Maria. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada mereka berdua. Namun tidak sebagaimana mereka. Penghinaan itu justru Anda lakukan kepada Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atasnya. Mereka tidak memaksakan Islam kepada saya, akan tetapi saya menyaksikan perilaku mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyucikan diri dengan air, menghadap kepada Tuhannya melalui sholat 5 kali dalam sehari dan berpuasa di bulan Ramadan. Tuan Mekran, betul memang, kaum muslim di Mali adalah orang-orang miskin. Negaranya juga miskin. Mereka tidak punya menara Eiffel dan tidak tahu menau parfum Prancis sebagaimana kita. Tetapi mereka lebih murni dari kita, baik tubuh maupun hati mereka. Betul memang, mereka tidak punya mobil mewah dan tidak tinggal di apartemen-apartemen yang menjulang tinggi. Tetapi cita-cita mereka terbang melampaui awan. Dan keyakinan mereka lebih kokoh dibanding jajaran gunung-gunung. Tuan Mekran, pernahkah sekali saja Anda mendengar Al-Quran ini dibacakan dengan begitu jelasnya oleh mereka dalam sholat-sholat mereka kala pagi dan petang? Betapa indahnya bacaan tersebut. Meski Anda tidak mengerti apa maknanya, tubuh Anda akan bergetar dan bergetar lagi. Tubuh Anda akan gemetar saat Anda mendengarkan mereka mengucapkan firman Tuhan yang telah mereka hafalkan di kepala-kepala mereka. Saat Anda secara tidak sadar merasakan dan menyadari bahwa ini bukanlah ucapan manusia, tetapi sebuah melodi surgawi yang turun dari langit, diri Anda akan berkeinginan dengan sendirinya untuk mencoba mencari tahu makna dari apa yang mereka lantunkan pagi dan petang dalam kitab surgawi mereka. Tuan Mekran, pernahkah sekali saja Anda menyungkurkan wajah Anda karena Tuhan dan menjadikan kening Anda menyentuh tanah sembari berbisik kepada Tuhan perihal segala permasalahan Anda dan berterima kasih kepadanya atas segala berkat yang diberikannya sebagaimana yang mereka lakukan? Pernahkah Anda merasakan saat Tuhan begitu dekat dengan Anda dan Anda begitu dekatnya? Tuan Mekran, wanita-wanita di sana memang hitam layaknya arang, tetapi hati mereka seputih susu. Pakaian mereka memang sederhana, tapi di mata masyarakat, mereka adalah yang hal terindah di dunia ini. Mereka tidak bergaul dengan lelaki asing, tidak pula bercampur dengan mereka, dan tidak memasukkan lelaki asing ke dalam rumah-rumah mereka jika suami mereka sedang tidak berada di rumah. Mereka tidak mabuk, tidak berjudi, dan tidak berzina. Tuan Mekran, kaum muslim di sana percaya pada semua utusan Tuhan. Dan bahkan
Mereka mencintai Yesus yang juga merupakan utusan Tuhan dengan cinta yang lebih dibanding kita mencintainya, termasuk ibundanya, Maria, yang namanya saya ambil sebagai nama depan saya karena cinta dan penghormatan kaum muslim yang begitu besar untuk beliau dan bagaimana posisi beliau di mata kaum muslim. Tuan Mekran, Anda mungkin bertanya kepada saya, bagaimana ceritanya mereka bisa mencintai Yesus lebih dari kita dalam mencintainya? Perkenankan saya menjawab, benar, mereka mencintai Yesus atau Nabi Isa lebih dari kita dalam mencintainya, karena negara kita telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah atas nama Yesus, memporak-porandakan tanah tempat tinggal mereka dan menjara kekayaan mereka. Kita menggunakan dan memanfaatkan apa yang kita ambil dari negeri-negeri muslim. Dan dengan berbagai cara kita berusaha mengambil upeti dari penguasa mereka, memaksakan proyek konsumsi komersil non-pembangunan kepada mereka, menyebarkan kerusuhan di tengah-tengah mereka dan kemudian menjual senjata kepada mereka agar membunuh satu sama lain. Tapi kita tetap memperlakukan mereka sebagai teroris. Meskipun mereka tahu bahwa sebenarnya kitalah terorisnya, bukan mereka. Namun dari kesemuanya ini, mereka tetap memperlakukan saya dan sandera lainnya dengan akhlak Yesus yang telah kita ajarkan di gereja-gereja. Tetapi sayangnya, tidak benar-benar kita terapkan. Tuan Mekran, yang terakhir, saya tidak ingin mengumumkan keislaman saya di Mali, agar saya tidak dianggap telah masuk Islam karena paksaan dan ancaman. Saya memutuskan mengumumkan keislaman saya setelah tiba di tanah Perancis, agar saya bisa menyampaikan pesan Islam kepada jutaan orang Perancis dan Eropa, sebagaimana juga kepada seluruh umat Kristen dan orang-orang ateis. Tuan Mekran, agama ini, Islam yang kalian perangi siang dan malam, telah menggerakkan hati dan menggelayuti pikiran saya. Saya tidak kembali lagi ke negara ini hanya karena berharap kemewahan beserta keindahannya dan merasa lebih indah dari Mali yang malang dan miskin. Lebih dari itu semua, saya memutuskan untuk kembali ke negara ini untuk mengajak keluarga dan orang yang saya cintai untuk masuk Islam. Karena saya ingin mereka turut merasakan manisnya menyembah Dia yang Maha Penyayang dan Tuhan Maha Penyayang. Sebagaimana yang saya rasakan, yang tiada Tuhan selainnya, yang darinya kita berharap kebaikan di dunia akhirat. Saya mengajak Anda kepada Islam dan mengakhiri sangkaan-sangkaan tentang agama agung ini yang sudah dinubuatkan oleh semua nabi dan rasul semenjak zaman Nabi Adam, yang kemudian diestafetkan oleh Yesus Kristus dan ditutup oleh manusia terbaik di muka bumi ini, Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atasnya, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada mereka yang mengikuti petunjuk. Sophie Petronin.